Pendengar, saatnya kita menjaga bumi, mencintai lingkungan, dan menjadi bagian dari perubahan hijau. Saatnya kita bicara alam. Bicara alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Saya harapkan kabar Anda dalam keadaan baik, sehat sekeluarga, dan selalu kita diberikan kebaikan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, di pagi hari ini pendengar, hari Sabtu 9 Mei 2026 atau 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Ada saya Isna Tazkiyah hadir kembali menjumpai Anda hingga purna nanti pukul 11. Kita bersama dalam program Bicara Alam. Ya, pendengar, di Bicara Alam kali ini kita akan berbicara tentang orang utan ya. Dan tema kita pagi hari ini perempuan penjaga orang utan. Nah, pendengar, orang utan ini bukan hanya satwa langka yang harus dilindungi, tetapi juga menjadi bagian penting dari keseimbangan hutan tropis Indonesia. Di balik upaya pelestarian itu ada para perempuan hebat yang terjun langsung menjadi penjaga dan pelindung orang utan. Lalu seperti apa perjuangan mereka di lapangan? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita pagi hari ini dengan Kak Indira Nurul Komariah ya. Kak Indira ini adalah primatologis. Kita untuk berbicara pagi hari ini di perempuan penjaga orang utan. Sudah tersambung via Zoom ya. Kita sapa untuk Kak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Isna. Iya, selamat pagi Kak Indi. Baik. Ya, Kak Indi, terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu ya untuk kita nanti 1 jam ke depan kita berbicara di Bicara Alam begitu. Ya, Kak Indi, untuk kabarnya bagaimana nih? Wah, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat dan semangat juga. Baik, Kak Indi, untuk posisi saat ini sedang di mana? Saya saat ini lagi di Jogja. Oh, sedang di Jogja ya? Ya. Ya, untuk domisilinya sendiri memang di Jogja? Kalau domisilinya pindah-pindah ya. Ya. Jadi kalau ngekosnya di Jogja, tapi kalau saya kerjanya kadang ke Sumatera, kadang ke Kalimantan, jadi mobile. Iya, dan saat ini sedang berada di Jogja begitu. Iya, Kak Indi, untuk kesibukan sekarang nih, apa nih Kak Indi? Sekarang ini saya bekerja di LSM Center for Orangutan Protection atau COP. Jadi ini LSM yang bergerak di konservasi orangutan. Kami ada beberapa program seperti rescue, rehabilitasi, dan rilis orangutan. Iya. Ini untuk yang konsentrasinya memang ke orang utan begitu ya, Kak Indi ya? Kami memang fokus utamanya di orangutan ya, tapi kita juga menjaga satwa liar yang lain, misalnya kayak harimau, siamang, beruang madu juga. Ya, baik. Kak Indi, nanti kita akan ngobrol banyak mengenai peran Kak Indi sendiri ya sebagai perempuan penjaga orang utan. Dan untuk pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa masuk di nomor telepon kami 02716381123 atau melalui SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Siaran kami pagi hari ini bisa Anda simak di channel YouTube kami di 102,2 Persada FM ya. Anda juga bisa melayangkan pertanyaan Anda di kolom komentar begitu. Iya Kak Indi, kita langsung bertanya untuk tema kita pagi hari ini, perempuan menjaga orangutan nih Kak Indi.
Bisa Ya. diceritakan terlebih dahulu nih sedikit tentang latar belakang Kak Indi sendiri, bagaimana awalnya bisa tertarik pada konservasi orangutan? Oke, kalau saya itu dari waktu kuliah S1 memang sudah di jurusan biologi. Jadi memang sudah familiar ya dengan lingkungan, dengan hewan, dengan tumbuhan gitu. Dan setelah kuliah itu saya sempat volunteeran di Kalimantan Timur di pusat rehabilitasi orang hutan, dan itu ternyata memang minat saya tuh ke arah primata. Jadi cocok lah gitu. Terus akhirnya dari situlah saya mulai bekerja di konservasi satwa liar ya, terutama di primata sampai sekarang. Iya, kira-kira sudah berapa tahun nih Kak Indi? Saya tuh pertama kali riset primata dari akhir 2014, jadi udah 11 tahunan ya. Sudah lama begitu ya, dan Mm-mm. ya, ya sebelumnya untuk apa sih yang jadi apa ya alasan Kak Indi sendiri akhirnya tuh yang tadi jadi volunteer di pusat rehabilitasi orang utan begitu, akhirnya jadi apa ya semacam kayak mungkin bisa disebut jatuh cinta gitu untuk dengan para primata ini begitu. Bagaimana nih Kak Indi? Ya, menurut saya primata tuh menarik sekali ya, karena dia kalau untuk yang berkelompok itu dia sistem hubungan sosialnya sangat kompleks gitu, dan itu sangat menarik untuk diteliti. Dan kebanyakan primata di Indonesia ini terancam punah. Jadi memang kita butuh benar-benar orang yang concern, butuh benar-benar orang yang komitmen untuk menyelamatkan mereka gitu. Iya, menurut Kak Indi sendiri dengan kita ini ya sering mendengar kabar dari ribuan hektar hutan kita yang setiap tahun itu hilang begitu karena untuk entah itu tambang sawit atau mungkin kebakaran begitu. Nah, ini sebenarnya apa sih seberapa kritis sih kondisi orang hutan ini saat ini di Indonesia? Oke, saat ini di Indonesia ada 3 spesies orangutan, dan itu tiga-tiganya statusnya critically endangered atau kritis. Jadi memang sudah selangkah lagi menuju kepunahan. Untuk jumlahnya sendiri, di orangutan Kalimantan ini sekarang hanya kurang lebih tersisa 55.000 individu. Kalau orangutan Sumatera sekitar 14.000 individu. Dan yang paling terancam punah ini namanya spesies orangutan Tapanuli, itu nggak nyampe 800 individu lagi, jadi hanya sekitar 700-an individu yang tersisa sekarang. Jadi memang kondisinya sudah sangat terancam punah ya. Baik. Oke, ini kalau di Indonesia sendiri ada 3 spesies begitu ya. Itu yang Ya. membedakan apa nih antara di Sumatera, kemudian Kalimantan atau yang di Tapanuli ini? Mm. Kalau dari fisiknya yang membedakan itu di Kalimantan dia warnanya lebih gelap, jadi kayak coklatnya coklat gelap gitu ya. Kalau untuk di orangutan Sumatera ini lebih cerah warnanya, jadi kayak coklat oranye gitu, lebih apa ya, lebih oranye, lebih merah gitu. Kalau untuk Tapanuli karena dia hidupnya di dataran tinggi, jadi dia tuh rambutnya lebih lebat, lebih keriting gitu, karena memang butuh yang lebih hangat kan suhunya. Ya, tadi kalau di Tapanuli paling sedikit ya, sekitar Iya. 700. Ini sangat apa ya, tentu jadi perhatian kita untuk ke depan begitu ya, dengan kondisi yang seperti ini nih Kak Indi ya, dengan kita mendengar kabar berapa banyak hutan yang akhirnya dijadikan tambang atau untuk sawit dan lain sebagainya. Tanggapan dari Kak Indi sendiri bagaimana nih? Ya, ya, kalau saat ini sih yang kami benar-benar kerjakan itu menjaga habitatnya ya, karena kan kalau mau menjaga orangutan ya harus jaga rumahnya juga gitu. Jadi sekarang kami bersama Kementerian Kehutanan tuh melakukan patroli di habitat-habitat yang penting bagi orangutan, itu kawasan-kawasan konservasi kita lakukan patroli rutin. Jadi setiap bulan kita menjaga hutan itu dari ancaman kayak illegal logging, dari perburuan juga gitu. Nah, setelah habitatnya kita jaga, kita juga menyelamatkan orangutannya ya. Jadi kalau ada orangutan dipelihara atau ada orangutan yang ditembak atau misalnya kena jerat, itu kita akan rescue,
terus kita kasih perawatan yang dibutuhkan juga gitu. Iya, kalau nantinya nih Kak Indi, dari populasi yang terus menurun seperti ini, apakah ada dampaknya, terutama bagi manusia sendiri ya, kalau populasi orang utan ini terus mengalami penurunan? Ya, karena orangutan ini kan kita sebut sebagai petani hutan ya. Ya. Jadi dia berfungsi untuk menyebarkan biji-bijian. Jadi setiap hari dia makan buah, terus nanti bijinya dibuang, dilepeh gitu, dan itu akhirnya nanti bijinya akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang baru, dan itu kerjaannya dia menyebarkan biji-bijian ke berbagai tipe hutan gitu. Jadi memang fungsinya orangutan ini untuk regenerasi hutan. Jadi kalau apa sih dampak langsungnya ke manusia, itu lebih ke kayak ketika hutannya itu terjaga, ketika hutannya itu lestari, jadi masyarakat di sekitar hutan kan akan bisa dapat misalnya buah-buahan yang tumbuh di hutan, kayak tanaman-tanaman obat, terus juga ada sumber air yang bagus untuk irigasi dan perkebunan masyarakat. Jadi dampaknya tidak langsung dari orang hutan itu, dan ada juga dampak di ekowisata seperti misalnya wisata di Taman Nasional Tanjung Puting itu juga mendatangkan pendapatan ekonomi yang luar biasa ya bagi masyarakat di sekitar situ. Ya, baik. Secara tidak langsung memang tadi ya seperti biji-biji yang dimakan itu ternyata juga bermanfaat nantinya untuk kondisi tanah sendiri begitu. Nah, Kak Indi, kalau sekarang kan karena banyak hutan yang mengalih fungsi begitu, akhirnya mereka ini dari mereka ini sebagian ke ladangnya atau kebunnya warga sendiri, dan akhirnya warga menganggap orang utan ini sebagai hama begitu ya, padahal sebetulnya kan karena ini ya sebab utamanya karena tempatnya, rumahnya mereka ini sudah nggak ada gitu ya Mbak Indi. Ya. Jadi karena hutannya sudah menyusut, nah ini kan orangutan jadi kekurangan pakan ya, jadi kayak sumber pakannya berkurang, dan itu akhirnya orangutannya harus mencari sumber pakan yang lain, jadi kayak misalnya ke perkebunan atau ke perumahan warga gitu untuk makanin misalnya kayak pepaya atau rambutan di kebun warga. Nah itu akhirnya menyebabkan konflik, kita nyebutnya itu konflik antara manusia dan satwa liar gitu. Nah apa sih yang kita lakukan untuk mengurangi konflik itu? Jadi kalau tim kami, kita akan pergi ke desa-desa yang di perbatasan dengan habitat orangutan, kita melakukan sosialisasi. Jadi kalau misalnya ada warga yang melihat orangutan masuk ke kebunnya mereka, itu silahkan lapor ke kami. Jadi nanti kami bisa bantu untuk mitigasi konfliknya. Misalnya kita akan bantu untuk menghalau orangutannya untuk kembali ke hutan. Atau misalnya ada juga orangutan yang kondisinya itu memang lagi sakit, misalnya dia ketembak peluru atau kena jerat, kan dia terluka sakit dan dia jadi nggak bisa nyari makan di hutan yang bagus ya, jadi dia akhirnya nyari makannya ke perkebunan warga, dan itu kita akan rescue orangutannya, kita rawat dulu sampai dia sehat lagi, dan setelah itu kita lepas liarkan kembali gitu. Ya, jadi memang perlu adanya sosialisasi begitu ya, karena warga nanti biar tidak sampai menyakiti orang utan ini. Nah, Kak Indi sendiri sudah lama ya berada di sebagai yang menjaga orang utan ini begitu. Nah, sebagai seorang perempuan sendiri, menurut Kak Indi nih, apa peran penting sih dari seorang perempuan dalam gerakan konservasi lingkungan ini? Oke, kayak peran perempuan nih banyak sekali ya, terutama kalau di pusat rehabilitasi. Jadi ada beberapa orangutan itu yang tidak nyaman sama laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya perawat satwanya itu laki-laki, mereka tuh nggak mau gitu. Jadi kayak takut atau segala macam. Jadi kita memang perawat satwa kita kebanyakan yang perempuan. Karena ada beberapa orangutan yang memang lebih nyaman sama perempuan gitu. Dan untuk perempuan sendiri ketika pendekatan ke masyarakat itu kadang lebih smooth juga gitu. Kalau misalnya kayak melakukan sosialisasi atau edukasi ke warga, itu lebih bisa diterima antara misalnya ke ibu-ibu gitu, itu sesama perempuan biasanya lebih gampang nyambungnya gitu. Iya, kalau ini saya jadi penasaran nih, dengan orangutan itu ternyata lebih gampang dekatnya dengan seorang perempuan. Nah, ini apakah ada sisi emosionalnya dari orangutan ini nih, Kak Indi?
Iya itu termasuk salah satu faktor juga ya Ya. Kak. Kalau ketika misalnya orang hutan tuh ternyata lebih nyamannya sama yang animal keeper perempuan itu ya mungkin karena ada faktor keibuan itu. Terus yang kedua mungkin si bayi orang hutan ini eh, kayak masih trauma gitu dulunya ketika dia masih tinggal sama induknya, terus induknya dibunuh sama pemburu, terus dia diambil. Nah itu yang pemburunya itu laki-laki, jadi dia masih trauma gitu dengan laki-laki karena melihat sendiri ibunya diburu gitu. Iya, jadi ini ya ada kemirikan sedikit dengan manusia ya ketika Iya. diperlakukan seperti itu ternyata bisa mengalami trauma juga gitu dan itu jadi faktor juga ketika mereka itu lebih dekat dengan perempuan begitu. Nah, oke. Dari Kak Indi sendiri nih dalam ketika menekuni aktivitas ini, Kak Indi sendiri bagaimana Kak Indi melihat peluang seorang perempuan muda nih terutama ya untuk terlibat dalam isu lingkungan seperti ini? Kalau di kami sendiri sih perempuan laki-laki kami menganggapnya setara ya. Ya, Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama punya kesempatan dan peluang untuk kerja di konservasi gitu. Dan secara umur juga mau generasi muda, generasi tua itu ayo aja sih untuk gabung untuk mendukung konservasi. Dan ini kalau kita ngomongin konservasi itu nggak harus terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi ketika kita melakukan edukasi di sosial media atau ketika kita eh, kayak bantu untuk ngecek misalnya kayak di online shop apakah ada yang pelihara satwa liar dan segala macamnya gitu. Nah itu udah sangat membantu sih menurut kami. ya, baik. Jadi eh ini ya, ada peluang juga seorang perempuan muda tanpa kita harus melihat ini perempuan atau laki-laki karena perempuan pun ini dalam hal tidak selemah yang dikira orang begitu ya Kak Indi ya. Iya, betul. Iya baik. Nah Kak Indi kalau tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi apa nih ketika terjun ke lapangan? Hmm, terutama tantangannya di medannya ya. Ya, Jadi kalau kita misalnya ke habitat orangutan itu kan kadang medannya sangat jauh sekali dari pemukiman gitu. Jadi kayak misalnya 10 jam perjalanan darat, terus masih 4 jam lagi menyusuri sungai pakai ketinting dan itu masih harus jalan kaki lagi jauh lagi. Jadi kayak memang medannya itu cukup berat dan apalagi kalau misalnya kayak terjal gitu ya. Jadi kayak kalau ketika kita naik gunung tuh beneran sampai mencium lutut sendiri istilahnya. Jadi kayak saking sulitnya untuk manjat kayak rock climbingnya gitu. Terus juga uh, selain itu ya mungkin karena pembukaan hutan tuh masih termasuk marak ya. Jadi kayak uh, kita berusaha menyelamatkan orang hutan, tapi kalau rumahnya berkurang terus ya gimana caranya kita ningkatin populasinya kalau iya misalnya betul. rumahnya nggak ada. Iya, sempat ada pengalaman dari ketika mendekati orang utan ini sempat ada yang marah begitu Kak Indi? Wah, banyak sih kayak orang hutan ini kan karakternya beda-beda ya. Ya, Jadi ada yang ketika pendekatan itu cukup mulus gitu, cukup bisa menerima orang baru. Tapi ada juga orang hutan yang kalau dengan orang baru yang dia nggak pernah lihat atau baunya nggak familiar itu mereka kan kayak nggak mau gitu, nggak mau dipegang terus atau menggigit gitu. Nah itu ada juga pengalaman kayak gitu. Jadi kalau untuk orangutan liar yang kita rescue itu beberapa emang kita harus membius karena memang sudah benar-benar nggak bisa dihandling lagi. Jadi untuk kayak keselamatan tim rescue dan juga keselamatan orangutannya kita butuh bius untuk handling orangutannya itu. iya baik. Itu kalau yang didekati memang sudah dewasa ya. Kalau untuk Iya. masih bayi tentunya ini lebih mudah dan akhirnya bisa dekat sampai dalam kurun waktu lama begitu ada Kak Indi. Oke, kalau untuk bayi itu karena kami kan pusat rehab ini mau meliarkan kembali orangutannya ya. Ya, Jadi memang bisa mungkin kontak sama manusia tuh nggak terlalu sering. begitu. Jadi memang ya kalau masih bayi itu memang banyak kontak sama babysitternya ya untuk mengasuhnya itu. Tapi nanti kalau misalnya seiring bertambahnya usia itu kita akan mengenalkan dia ke orangutan lainnya. Jadi lebih banyak interaksi sama orangutan lain daripada sama manusianya sendiri gitu.
Iya, dan orang utan ini ketika di posisi diselamatkan itu apakah memang ada sekolah gitu untuk mereka ini agar nantinya mereka itu ketika sudah diterjunkan ke hutan mereka bisa mandiri begitu. Apakah ada semacam sekolah seperti itu nih Kak Indi? Iya, kita ada namanya sekolah hutan gitu Ya. istilahnya, forest school. Jadi memang orang hutannya istilahnya disekolahkan gitu supaya dia yang tadinya jinak itu jadi liar kembali dan ini memang butuh waktu ya. Jadi kayak dia belajar untuk mencari makan sendiri, untuk membedakan mana sih buah yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan gitu dan juga kayak untuk menghindari predator gitu. Dia harus mengenali predatornya dia juga kan kayak misalnya ular dan harimau gitu. Oh, jadi memang ada sekolahnya ya untuk mereka Iya, ada ini sebelum sekolahnya. nanti dibebaskan begitu dilepaskan ke hutan begitu. Iya, Kak Indi, nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua obrolan kita di Bicara Alam pagi hari ini Kak Indi. Dan untuk pemirsa dan juga pendengar, Anda bisa bergabung ya di nomor telepon kami 0271638123 atau melalui SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Yang bergabung di channel YouTube kami 102,2 Persada FM, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom chat ya. Kita jeda sejenak, tetaplah Anda bersama dengan kami. Bicara Alam akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. Ya baik pendengar dan juga pemirsa di Bicara Alam 102,2 Persada FM. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Talkshow Bicara Alam ya. Kita masih bersama dengan narasumber kita ada Kak Indira Nurul Komaria atau Kak Indi ya. Beliau adalah primatologis untuk tema kita pagi hari ini perempuan penjaga orang utan. Baik Kak Indi, kita lanjutkan obrolan kita di sesi yang kedua ini Kak Indi. Ini sudah ada beberapa yang masuk nih Kak Indi. Saya coba bacakan ya untuk ini dari Kak Ayu dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indi, saya salah satu yang suka berinteraksi dengan tweet-tweet Kakak. Utamanya tentang penyelamatan orang utan. Saya yang cuma baca saja sedih, tidak terbayang kakak yang terlibat langsung. Mau tanya untuk Kak Indi, ada nggak cerita atau pengalaman paling berkesan selama terlibat dalam penyelamatan satwa ini? Kemudian bisa diceritakan entah itu yang sedih atau yang haru atau bahagia ya. Kemudian yang kedua, apa pengalaman paling sulit selama terlibat dalam penyelamatan satwa? Dan yang ketiga, adakah satwa yang menurut Kak Indi perlu mendapat perhatian khusus tapi belum bisa karena satu atau lain hal? Kemudian yang keempat, ya banyak pertanyaan ternyata. Banyak ya. Apa kontribusi yang bisa kita lakukan ya bagi orang awam untuk membantu melestarikan satwa-satwa liar ini? Terima kasih Kak Indi. Baik, silakan nih Kak Indi, banyak pertanyaan nih. Nanti saya bisa ulang. Oke, oke. Kalau untuk pengalaman paling berkesan, tadi kan saya udah cerita ya, waktu lulus S1 tuh saya sempat volunteeran di pusat rehab dan itu ada beberapa orang hutan yang saya bantu rawat gitu, kayak namanya ada Michelle, ada Untung, ada Unyil gitu. Nah, ketika saya kembali kerja di COP beberapa tahun kemudian itu uh, orangutan bayi yang saya rawat dulu itu udah dilepas liarkan gitu. Jadi memang momen paling berkesan tuh momen pelepas liaran sih. Jadi kayak ketika si Michelle, si Untung, si Unyil, si Novi yang dulunya masih bayi saya rawat itu ternyata akhirnya lepas liar gitu. Jadi kayak ada perasaan bangga gitu. Senang bahwa mereka tumbuh dengan baik dan mereka bisa liar kembali gitu. Terus juga ada beberapa momen ketika si teman-teman yang di tim monitoring itu berhasil ketemu sama orangutan yang udah kita rilis. Jadi kayak misalnya kita rilis ada orangutan namanya Berani gitu. Kita rilis tuh setelah beberapa bulan kemudian itu ketemu lagi sama tim monitoring. Jadi kayak oh ternyata si orangutan ini tuh berhasil survive di alam dan ya istilahnya hidup dengan baik gitu. Nah itu ada momen-momen yang sangat apa ya bikin bangga dan berkesan buat kami gitu.
Terus juga akhir tahun lalu itu saya membantu Kementerian Kehutanan untuk memulangkan kembali 4 orangutan dari Thailand. Jadi ada orangutan yang diselundupkan sampai ke luar negeri, sampai ke Thailand, dan itu Ya. pelakunya akhirnya ditangkap. Dan orangutannya itu kami bawa kembali ke Sumatera, jadi untuk direhabilitasi lagi di Sumatera gitu. Jadi kayak saya harus terbang ke sana dan membawa pulang ada 4 bayi-bayi ini kembali ke Indonesia, ke Sumatera. Itu juga salah satu momen yang berkesan ya, karena ini perdagangannya ini nggak hanya lintas provinsi, nggak hanya lintas pulau, tapi sudah lintas negara. Memang perdagangan ilegal orangutan ini gitu. Iya, lalu untuk tadi untuk satwa yang menurut Kak Andi perlu mendapat perhatian khusus begitu, apa nih? Oke, karena saya kan sebenarnya nggak hanya orangutan aja ya, saya Ya, peneliti primata gitu, dan memang ada primata-primata yang sekarang ini istilahnya masih neglected atau terabaikan gitu. Kalau orangutan, siamang, owa ya, baik. di lembaga donor gitu. Tapi ada beberapa primata lain kayak misalnya tarsius, kukang, itu masih ini sih masih belum apa ya, belum banyak lah yang memperhatikan mereka gitu. Jadi memang ada PR kita bersama ya untuk menjaga hewan-hewan lainnya gitu. Baik, lalu untuk kontribusi sendiri nih tadi yang ditanyakan ya, yang bagi orang awam, khususnya untuk kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan nih? Oke, teman-teman, kalau untuk yang paling gampang itu bantu edukasi ya. Kayak bantu edukasi, kampanye, bisa ke eh, keluarga, bisa ke teman-teman, bisa di sosial media juga. Itu bantu edukasi untuk tidak memelihara orangutan atau tidak membeli primata untuk jadiin peliharaan gitu. Dan juga semisal teman-teman lihat di sosial media kalau ada orang yang jual bayi monyet atau bayi orangutan, atau misalnya ada lihat orangutan, video orangutan misalnya di pinggir jalan, atau ya orangutan di tengah pertambangan, itu silahkan bisa lapor ke otoritas, bisa ke BKSDA, atau bisa juga lapor ke kami supaya kami bisa segera menyelamatkan orangutan tersebut gitu. Ya, baik itu ya untuk Kak Ayu di Karanganyar yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Indi. Dari Ya. Kak Azam di Klaten ya, orang utan itu apa juga bisa menyerang manusia. Saya pernah dengar orang utan itu agak mirip dengan manusia secara emosional, apakah itu benar? Oke, kalau orangutan ini mereka kalau yang liar ya itu sebenarnya cenderung menjauhi manusia ya. Jadi kalau di hutan itu kita jah kayak kemungkinannya jarang untuk ketemu orangutan, karena kalau dengar suara kita aja mungkin mereka udah lari duluan gitu. Nah, ketika misalnya ada kasus orangutan agresif atau menyerang manusia, itu biasanya ya karena dia sedang terancam gitu. Jadi kayak misalnya ada induk orangutan, terus ada pemburu yang mau ngambil anaknya gitu. Itu orangutannya dia akan bersifat agresif untuk menjaga anaknya itu. Ya, baik. Demikian ya untuk Kak Azam di Klaten. Ya, kita lanjutkan obrolan kita kembali nih Kak Indi. Tadi saya Ya. tertarik dengan apa yang dikatakan Kak Indi tadi, sempat menyelamatkan ya orang utan yang diselundupkan ke Thailand gitu. Nah, ini untuk perdagangan ilegal orang utan ini sampai sejauh ini apakah memang cukup sangat meresahkan atau bagaimana nih Kak Indi? Ya, kalau di Kalimantan sekarang ini ancaman terbesarnya memang deforestasi dan konflik ya. Tapi kalau untuk di Sumatera itu memang tingkat perburuannya dan perdagangannya masih lumayan tinggi. Jadi memang masih ada beberapa lah kasus-kasus orangutan orang yang masih memperdagangkan bayi orangutan gitu. Ya. Biasanya untuk perdagangan ilegal orang utan ini yang dijual itu memang bayi-bayi orang utan begitu Kak Aini? Ya, jadi bayi-bayi yang diperdagangkan itu untuk jadi hewan peliharaan. Ya. Oh begitu ya. Dan untuk mereka ini nih yang ternyata mereka memelihara orang utan itu bagaimana? Apakah ada aturan sebetulnya larangan untuk me- apa memelihara mereka di rumah begitu?
Ya, kalau saat ini orangutan termasuk satwa yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Jadi secara undang-undang konservasi itu memang tidak boleh memelihara orangutan sama sekali gitu. Ya, Ketiga spesies orangutan sekarang termasuk satwa dilindungi, jadi tidak boleh dipelihara. Bahkan untuk memiliki misalnya anggota tubuhnya, kayak misalnya kita punya tengkorak orangutan atau gigi orangutan pun tidak boleh gitu. Jadi tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. baik. Ada larangannya berarti ya. Baik. Betul. Baik, kita ke ini Kak Indi, mengenai program nih atau kegiatan yang sedang Kak Indi jalankan terkait konservasi orangutan ini apa nih? Oke, saat ini untuk LSM saya ini ada banyak tim ya. Kita ada 11 tim sekarang. Dan itu kegiatannya ada banyak. Yang pertama patroli pengamanan habitat. Jadi kita menjaga habitat orangutan. Terus juga kita ada pusat rehabilitasi di daerah Kalimantan Timur dan juga Sumatera Utara. Jadi kita merehabilitasi orangutan hasil sitaan. Terus kemudian kita ada program pelepas liaran atau rilis. Jadi ada tim yang bertugas untuk melepas liarkan dan juga monitoring orangutan. Lalu kita juga ada tim untuk anti perdagangan ilegal. Jadi tim ini membantu penegakan hukum kalau ada pedagang-pedagang satwa. Dan ada banyak juga kayak tim edukasi, tim kampanye gitu. Jadi kalau kami sendiri sih kerjanya hulu ke hilir ya. Jadi kita menyelamatkan orangutan, kita rawat sampai kita lepas liarkan kembali gitu. Ya, baik. Kita sapa yang sudah menyapa di YouTube ya untuk Kak Teresia. Selamat pagi Kak Teresia ya, semangat untuk Kak Indi. Kemudian ada Kak Tiara Alifah juga ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Ilmu nih Kak Indi. Beberapa waktu lalu viral di kebun binatang di Jepang ada bayi monyet yang ditinggalkan induknya sehingga dia dirawat oleh penjaga kebun binatang. Kira-kira penyebabnya apa ya sampai induknya ini tidak mau merawat anaknya sendiri? Ya, itu memang sempat viral ya, monyet Jepang itu namanya Punch. Jadi untuk primata itu ada beberapa kasus memang primata yang kayak nggak bisa merawat anaknya, kemungkinan ketika dia sakit. Jadi kondisinya pasca melahirkan itu ada komplikasi atau sakit tertentu, jadi dia tidak sanggup untuk merawat anaknya sendiri. Dan ada juga kasus ketika kelahiran pertama itu biasanya induk primata itu masih bingung, jadi kayak masih nggak ngerti nih gimana sih caranya mengasuh anak. Apalagi kalau di kebun binatang kan dia nggak bisa nggak bisa belajar sendiri gitu gimana cara ngasuh anak. Kalau di alam liar kan mungkin monyet itu bisa lihat sendiri dari tantenya atau kakaknya yang ketika merawat bayi itu gimana gitu. Tapi kalau di kebun binatang kan dia selama ini dirawat oleh manusia, jadi dia nggak ngerti gitu gimana caranya ngerawat bayi sendiri. Dan untuk kasus monyet Punch itu memang akhirnya perlu intervensi dari perawat satwanya ya, dari animal keeper-nya yang akhirnya merawat si bayi ini gitu. Tapi sekarang ini yang saya lihat si Punch ini udah mulai pelan-pelan dikenalkan ke monyet yang lainnya ya. Jadi dia memang kayak pelan-pelan itu bergabung dengan kelompok monyetnya sendiri gitu. Nggak harus bergantung sama manusia lagi. Ya, sekarang sudah bisa beradaptasi begitu ya. Dan memang beberapa waktu lalu sempat ini juga yang melihat apalagi seorang ibu begitu kan jadi kasihan juga ketika dia harus sendirian bersama dengan bonekanya begitu. Ya Kak Indi, kita lanjutkan kembali nih obrolan kita untuk kolaborasi sendiri antara komunitas, kemudian pemerintah dan juga pihak swasta dalam konservasi ini sejauh ini bagaimana nih Kak Indi? Kalau dengan pemerintah kita memang sudah ada ini ya perjanjian kerjasama. Jadi kita memang bermitra secara legal dengan Kementerian Kehutanan, dengan BKSDA itu untuk menjaga hutan dan juga menjaga orangutan. Kalau dengan masyarakat lokal ini kita ada beberapa program kayak misalnya kita rekrutmen tenaga dari masyarakat lokal untuk menjadi perawat satwa, untuk jadi tim patroli gitu. Dan kita juga ada program penanaman pohon, pemberdayaan masyarakat juga ada. Jadi saling membantu lah. Kita bantu masyarakat, masyarakat juga bantu kita gitu. Ya. Dan kita juga ada program satwa masuk dokter masuk desa. Jadi
dokter hewan kami nggak hanya merawat satwa di pusat rehabilitasi aja, tapi Ya. dokter hewan kami juga pergi ke desa-desa untuk merawat hewan-hewan yang dipelihara masyarakat, misalnya kayak hewan ternak atau anjing atau kucing gitu. Ya, jadi memang ini ya bisa hewan-hewan yang lain ya, yang termasuk yang sudah dipelihara begitu ya. Ya betul. Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Kak Indi. Untuk tadi kan secara apa ya orang hutan ini punya sisi-sisi emosionalnya juga yang mereka akan lebih dekat dengan perempuan dan lain sebagainya begitu. Nah, menurut Kak Indi sendiri selama ini banyak bersinggungan dengan orang utan gitu. Apa sih yang bisa dipelajari manusia sendiri dari perilaku orang utannya begitu? Banyak sih ya, terutama ini sih, ternyata tuh banyak sekali tumbuhan pakan orangutan tuh yang berpotensi sebagai obat gitu. Jadi kayak misalnya orangutan tuh suka ngunyah daun, terus habis itu daunnya itu dibalurkan ke tubuhnya gitu. Jadi itu setelah diteliti ternyata si daun ini tuh berfungsi sebagai anti serangga gitu. Jadi kayak caranya orangutan menangkal nyamuk itu ternyata dengan membalurkan daun tertentu gitu ke badannya dia gitu. Terus juga ada juga tumbuhan yang ternyata berfungsi sebagai penyembuh luka. Jadi ada orangutan yang dia makan namanya akar kuning gitu dikunyah terus habis itu ditempelkan ke lukanya dia dan ternyata lukanya tuh lebih cepat sembuh ketika dikasih ramuan itu. Jadi emang banyak sekali sih kayak pengetahuan yang kita dapat dari orangutan ketika kita mengamati perilakunya dia. Begitu. Jadi ada ya mereka menemukan secara nggak langsung mengobati sendiri begitu. Itu Ya, berarti ramuannya juga bisa digunakan oleh manusia, begitu? iya bisa. Oh, begitu. Iya, jadi ada ya kita bisa belajar dari mereka begitu ya secara nggak langsung. Ya Kak Indi, untuk saat ini nih dengan kondisi sekarang orang hutan yang tadi ada perdagangan ilegal, kemudian ancaman hutan yang terus mengalami pengurangan dan yang hilang begitu ya. Untuk saat ini nih ancaman terbesar dari orang utan ini untuk orang utan ini apa nih Kalau yang ancaman dihadapi? terbesarnya ya pasti soal ini ya berkurangnya habitat gitu. Dan yang kedua ini perburuan, jadi masih banyak yang diburu untuk diperdagangkan. Dan yang ketiga ini konflik. Jadi ketika orang hutan itu em, masuk ke kebun masyarakat, terus habis itu dianggap hama, terus misalnya ditangkap atau ditembak gitu. Nah itu salah satu ancaman buat orang hutan juga. Ya, tadi kan Kak Indi juga cerita ada nama-nama tersendiri ya orang utannya ya, entah itu Ya. dinamai siapa-siapa gitu. Nah, apakah mereka ketika misalnya dinamai oleh Monica misalnya, dinamai Monica gitu, ketika kita panggil gitu, apakah mereka itu juga akan merespon nih Kak Indi dengan namanya itu? Tergantung sih, karena kalau namanya itu kan sebenarnya fungsinya buat kita sendiri ya, kita ya, Ya. maksudnya untuk membedakan orang utan satu dengan yang lain tuh kita butuh memberi mereka nama untuk sebagai identitas ya, gitu. Tapi kalau untuk merekanya sendiri sebenarnya nama apapun mereka nggak ini sih, nggak masalah gitu. Ya, jadi saya pikir ini ya karena dinamai siapa gitu mereka langsung merespon gitu. Ternyata tidak semuanya seperti itu ya. Ya, Kak Iya. Indi untuk harapan sendiri nih Kak Indi ke depan untuk masa depan orangutan di Indonesia ini seperti apa? Kalau masa depan orangutan selama hutannya terjaga, orangutan akan bisa lestari ya. Jadi saat ini PR kita bersama adalah menjaga habitatnya dulu dan nanti orangutannya pasti akan terjaga juga. Ya, jadi memang dari kitanya sendiri ya yang harus juga bisa menjaganya begitu. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Kak Tiara Alifah nih ya. Kerja di konservasi orang utan itu apakah digaji? Mohon maaf ya, ini Kak ini ya, atau Iya. sebagai pengabdian secara sukarela aja gitu. Kalau pekerjaan pasti digaji ya dan ada benefit juga, misal kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dan ya pastinya ada
ketika kita kayak mengeluarkan jasa, mengeluarkan tenaga, pasti akan ada timbal baliknya ya dari lembaga dalam berupa gaji dan segala macam. Iya, karena memang tadi kerjanya tidak mudah begitu ya Kak Indi ya, sampai terjun ke lapangan dan kita menghadapi banyak tantangan gitu. Jadi ya kita sebagai sukarelawan juga, tapi juga ada ini ya yang tentu orang akan menghargai apa yang sudah kita kerjakan begitu Kak Indi ya. Baik. Betul. Baik, Kak Indi, untuk pagi hari ini tidak terasa nih, kita sudah hampir di penghujung waktu. Sebelum diakhiri, ada hal yang perlu dipesankan untuk para pemirsa juga pendengar yang menyimak pagi hari ini. Silakan Kak Indi. Baik, kalau dari kami pesannya jaga hutan, jaga orang hutan gitu. Jadi ayo kita sama-sama menjaga hutan, dan juga ketika teman-teman misalnya lihat ada yang pelihara orangutan atau misalnya ada yang jual bayi orangutan, itu silahkan bisa laporkan ke pihak berwenang atau bisa juga laporkan ke kami. Ya, begitu ya. Dan kita bisa berkontribusi ya semampu kita yang bisa kita lakukan begitu. Baik, Kak Indi, terima kasih atas waktunya untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk sudah ini ya membagikan pengalamannya di pagi hari ini di Bicara Alam. Sukses untuk Kak Indi dan sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Isna dan tim. Iya, terima kasih kembali Kak Indi. Iya. Ya, dan baik pemirsa dan juga pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Bicara Alam ya. Kita bersama tadi dengan Kak Indira Nurul Komariah. Kak Indi ini adalah primatologis. Untuk tema kita pagi hari ini, perempuan penjaga orang utan. Dan semoga perbincangan kita bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Isna Tazkiyah mewakili segenap kru yang bertugas di pagi hari ini. Ada produser Joko Santoso dan switcherman Anuvika Akbar pamit undur diri. Pendengar, jangan tunda kebaikan, jangan lelah memperbaiki diri. Semoga kita termasuk hamba yang terus kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.